Kenapa anak yang pintar di sekolah justru tidak sukses saat dewasa, tapi yang nakal atau biasa-biasa saja waktu sekolah itu justru sukses di usia dewasa? Kalian pernah nggak punya teman ketika dia sekolah, entah di bangku SD, SMP, atau SMA, dia itu tergolong ke dalam siswa yang cerdas dan pintar banget, rankingnya selalu bagus dan tinggi. Tapi saat sudah dewasa, hidupnya malah biasa-biasa saja dan cenderung bekerja sebagai karyawan biasa dengan gaji yang tidak terlalu tinggi. Tapi yang menjadi CEO, ilmuwan terkenal, pejabat tinggi, pebisnis, atau investor sukses, justru kalau kalian telusuri, dulunya itu malah berasal dari siswa yang biasa-biasa saja. Nah, ini kejadian banget di kehidupan saya. Saya punya beberapa teman yang sukses menjadi pebisnis dan menjadi investor di usia 30-an. Dan mereka semua bukanlah termasuk golongan siswa pintar dan menonjol di kelas dulu. Justru yang pintar dan menonjol sekarang cenderung tidak terdengar kisah suksesnya. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi pada pengalaman saya saja. Dalam buku Mindset karya Carol S. Dweck ini juga dikisahkan, ternyata banyak peraih penghargaan Nobel itu bukanlah berasal dari orang-orang dengan IQ yang tinggi. Di mana IQ yang tinggi itu biasanya menjadi penanda kecerdasan intelektual seseorang. Banyak loh di antara penerima hadiah Nobel tersebut ternyata adalah orang yang biasa-biasa saja IQ-nya, bukan golongan IQ orang jenius seperti teman-teman kita di bangku sekolah yang selalu meraih peringkat pertama. Bahkan Albert Einstein, seorang fisikawan legendaris yang menemukan teori relativitas yang ilmunya masih kita pelajari sampai sekarang, dulunya juga bukan termasuk dalam golongan anak pintar di sekolahnya. Dia bahkan sempat dianggap idiot loh di sekolahnya. Thomas Alva Edison juga sama, bahkan ia sempat di drop out dari sekolah. Nah, belum lama ini FBI juga menemukan rilis yang pernah dikeluarkan terkait mendiang Steve Jobs. Ternyata Steve Jobs sendiri hanya memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK 2,65 pada saat SMA. Sangat rendah, padahal Steve Jobs sendiri adalah salah satu pendiri Apple dan mastermind untuk kesuksesan brand Apple itu sendiri. Kalau misalnya kita membaca rilis ini sebelum Apple sebesar sekarang, kita juga pasti akan skeptis terhadap Steve Jobs dan menganggap dia bukanlah tipe orang yang cerdas. Tapi kenapa orang-orang yang cenderung tidak cerdas di bangku sekolah ini malah menjadi manusia yang luar biasa di saat dewasanya? Menurut Carol S. Dweck dalam bukunya Mindset, penyebab dari fenomena ini adalah mindset atau pola pikir yang dimiliki oleh manusia. Ada yang namanya pola pikir tetap atau fixed mindset, dan ada juga yang namanya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, orang yang memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset ini biasanya berorientasi pada ijazah. Pola pikir ini biasanya dimiliki oleh siswa-siswa yang memiliki peringkat tinggi dalam kelas dan sering dipuji guru sebagai siswa cerdas atau siswa teladan. Mereka ini biasanya punya cita-cita lulus sekolah dengan peringkat yang tinggi, mendapatkan ijazah, lalu melamar kerja dengan mengharapkan pekerjaan yang aman dan minim resiko. Orang seperti ini biasanya juga suka mendaftar sekolah yang tinggi, bahkan sampai S3 sekalipun, dengan harapan ijazah yang mereka peroleh itu bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan jabatan yang lebih baik. Mereka cenderung bermain aman dengan mengandalkan jenjang pendidikan, peringkat, dan ijazah. Padahal dalam praktek di lapangan, kini banyak perusahaan yang tidak begitu memperhatikan ijazah lagi. Banyak juga kok kasus lulusan S2 atau S3 yang ternyata mendapatkan gaji dan jabatan yang setara dengan lulusan S1 ketika mendapatkan pekerjaan. Yang alumni S1 pun tak jarang kini harus berkompetisi di gaji dan jabatan yang sama dengan alumni SMA atau SMK. Dalam artian ijazah, IPK, dan ranking yang kita peroleh dalam sekolah sudah bukan lagi menjadi jaminan kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan dan sukses. Nah, sedangkan orang-orang dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, mereka memiliki cara pandang dan aksi yang berbeda. Alih-alih menghabiskan waktu dan tenaga untuk sekolah yang belum tentu sesuai dengan bakat, interest, dan passion mereka, orang-orang dengan growth mindset ini cenderung langsung terjun ke lapangan untuk praktek sekaligus belajar. Mereka ini adalah tipe-tipe orang yang menjadi semakin cerdas dari hari ke hari dan terus berkembang karena terbiasa melalui segala rintangan dan hambatan. Itulah kenapa mereka akhirnya bisa menjadi seorang CEO yang sukses, investor yang sukses, mendapatkan jabatan tinggi di perusahaan, menjadi pebisnis yang sukses, menjadi ilmuwan yang terkenal, atau meraih hadiah Nobel. Pekerjaan-pekerjaan seperti CEO, pebisnis, investor, bahkan penemu atau inventor tidak akan bisa dicapai jika manusia memiliki fixed mindset
mindset, karena jenis-jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penuh dengan tantangan dan rintangan dan membutuhkan manusia yang terus bertumbuh kecerdasannya. Bahkan, semakin tinggi pencapaian yang diraih, semakin besar juga tantangan serta rintangan yang harus dilalui. Karena terbiasa melalui rintangan dan tantangan yang semakin berat dari hari ke hari inilah, maka orang-orang dengan growth mindset ini kecerdasannya juga semakin berkembang dari hari ke hari. Tidak hanya kecerdasan di bidang intelijensia atau IQ saja, tapi mereka juga biasanya memiliki perkembangan kecerdasan yang baik dari segi emosional atau EQ dan spiritual atau SQ. Sedangkan orang-orang dengan fixed mindset biasanya hanya cerdas secara intelijensia atau IQ saja. Sedangkan kalau kita menilik profil orang-orang sukses di dunia ini, mau di Indonesia ataupun di luar negeri, mulai dari 9 naga sampai konglomerat anggota Illuminati sekalipun, mereka semua memiliki kombinasi 3 kecerdasan yang baik dan terus berkembang, yakni kecerdasan intelijensia atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Tanpa kombinasi 3 jenis kecerdasan ini, manusia hanya cenderung menjadi orang yang biasa-biasa saja. Lalu bagaimana agar manusia bisa memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh sehingga 3 kecerdasan tadi juga ikut berkembang? Menurut Carol S. Dweck, ternyata pola asuh orang tua sejak kecil dan sistem pendidikan di sekolah sangat berperan penting dalam membentuk mindset manusia sejak kecil. Karena otak anak-anak itu lebih cepat belajar dibandingkan dengan otak orang dewasa. Bagaimana pola asuh yang tepat bagi orang tua terhadap anak? Di sini, orang tua harus mampu mengkombinasikan antara hadiah dan tantangan. Dan ini diterapkan dengan sangat baik oleh para orang tua dan institusi pendidikan di negara maju, seperti di Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Australia, atau Finlandia. Karena itulah negara-negara ini kian maju dan kaya. Pernah nggak kalian melihat bagaimana bule mendidik anak-anaknya dibandingkan dengan orang tua Indonesia mendidik anak-anaknya? Ternyata pendidikan orang tua Indonesia itu justru berpotensi menjebak anak terperangkap dalam fixed mindset atau pola pikir tetap. Bule mendidik anak agar terbiasa mandiri sejak kecil dan mereka tak segan memberikan reward atau pujian kepada anak yang berhasil mandiri. Sejak kecil, anak-anak bule sudah dibiasakan agar bisa makan sendiri, mengambil barang sendiri, dan mengambil keputusan sendiri. Sedangkan orang tua Indonesia cenderung membatasi gerak anak dan lebih dominan dalam menentukan keputusan bagi anak dengan alasan perlindungan dan kasih sayang. Ketika orang tua Indonesia melarang anak bermain karena takut berbahaya, maka orang tua bule justru memberikan arahan kepada anak bagaimana caranya mengatasi bahaya dalam permainan tersebut. Ketika anak terjatuh, orang tua Indonesia selalu buru-buru menolong dan menyalahkan pihak lain atas jatuhnya si anak. Sedangkan bule malah menyemangati anak agar bisa bangkit dari jatuhnya dan memberikan dia pujian saat berhasil bangun sendiri. Di sini terlihat jelas perbedaannya di mana anak dibiasakan untuk bisa melewati dan mengatasi rintangan sejak kecil dan selalu memberikan reward atau hadiah atau pujian ketika si anak berhasil melewatinya. Sedangkan pola asuh orang tua Indonesia justru membatasi gerak anak, mengekang dan menghindarkan anak dari rintangan dengan alasan berbahaya. Inilah yang membuat anak justru terjebak dalam fixed mindset di saat mereka dewasa. Sedangkan anak-anak bule justru memiliki growth mindset yang bagus, sehingga mereka di saat dewasa terbiasa mandiri dan melewati tantangan, dan mereka menjadi pribadi yang disiplin dan sukses. Apakah ada trik lain agar pola pikir bertumbuh atau growth mindset kita itu meningkat? Tentu saja ada. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Mindset karya Carol S. Dweck berikut ini. Check out bukunya di keranjang kuning di TikTok aku sekarang, dan jangan lupa tonton live-nya setiap jam 9 malam kalau tidak ada halangan.